kali ini video aku mau mengangkat topik tentang siapa sih Paulus ini gitu. Apakah Paulus ini pengajarannya menyimpang daripada ajaran Yesus? Dan apa alasan Muslim sangat membenci Paulus gitu. Nah, teman-teman tetap penasaran kan? Jangan lupa stay adalah seorang penipu. Berarti dengan kata lain, Allah mengutus seorang penipu, dan Allah membenarkan, meneguhkan seorang penipu. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa Paulus adalah seorang penipu, itu sama juga dengan mengatakan bahwa Allah adalah, Anda jawab sendiri. Shalom guys, berjumpa kembali lagi bersama saya di Nasrani Channel. Oh ya teman-teman, salam damai Kristus menyertai kita semuanya. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kolaborasi yang luar biasa dari para murtadin. Saya rasa teman-teman udah tidak asing lagi ya dengan Ibu Fatimah Sa'diyah yang adalah ex muslim, serta Pak Ilyas Zulkifli yang juga seorang mantan muslim. Di video kali ini, kedua mantan muslim tersebut, yaitu Ibu Fatimah Sa'diyah serta Pak Ilyas Zulkifli, ingin menjawab semua tuduhan-tuduhan konyol yang dialamatkan kepada Rasul Paulus tersebut. Bisa dikatakan tuduhan dan fitnaan kepada Rasul Paulus tersebut sangatlah tidak mendasar, serta tanpa ada bukti yang membuktikan bahwa seorang Rasul Paulus adalah penipu ataupun seorang pembohong, seperti yang sering kita dengarkan bersama-sama perkataan dari teman-teman kita yang dari sebelah. Kalau menurut saya pribadi, tuduhan dan klaim-klaim kosong mereka tersebut hanyalah berdasarkan apa kata ataupun apa yang mereka dengar dari seseorang yang tentunya non-Kristen. Tentunya jawaban dari seseorang yang pastinya seorang non-Kristen, ya jawabannya pasti ngawur teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman juga penasaran ya yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah Sa'diyah serta Pak Ilyas Zulkifli dalam hal menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar terhadap Rasul Paulus. Oke teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama. Berikut ini cuplikan videonya. Salam damai sejahtera, puji Tuhan, jumpa kembali dengan Fatimah Sa'diyah di sini. Dan maafkan ya teman-temannya karena saya lama belum membuat video buat kalian semua. Nah, kali ini video aku mau mengangkat topik tentang siapa sih Paulus ini gitu. Apakah Paulus ini pengajarannya menyimpang daripada ajaran Yesus? Dan apa alasan Muslim sangat membenci Paulus gitu. Nah, teman-teman tetap penasaran kan? Jangan lupa stay selalu untuk di channel aku, dan kali ini kita akan membahas dan akan memberikan jawab supaya semua orang tahu apa sih alasan teman-teman kita yang
membenci Paulus tanpa alasan. Shalom Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Paulus yang dituduh tukang tipu itu ternyata ada di dalam literatur Islam. Tunggu video ini. Paulus adalah tokoh yang paling penting di dalam kekristenan. Awalnya dia bernama Saulus, berasal dari Tarsus. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia, yang sekarang dikenal sebagai kota Turki, ya. Terus dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel pada masa mudanya. Ia hidup sebagai seorang Farisi. Farisi ini menurut mazhabnya adalah kaum yang paling keras ya di dalam agama Yahudi gitu. Mulanya ia seorang yang kejam, penganiaya pengikut Yesus, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus, pada akhirnya ia berubah menjadi pengikut Kristus. Bisa kan teman-teman? Bisa, kenapa tidak bisa? Segala sesuatu ya yang kita anggap mustahil tidak akan mustahil untuk Tuhan ya. Dulu saya pembenci Kristen, buktinya sekarang saya justru menjadi Kristen. Nah, luar biasa kan teman-teman ya. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan memanggil kita tidak akan mampu. Oke. Apakah ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus? Nah, beberapa pandangan Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Katanya seperti itu, ya. Yang paling disorot adalah tentang peniadaan hukum Taurat dengan syarat keselamatan. Paulus mengajarkan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit dari kematian, bukan melalui ketaatan kepada hukum Taurat, ya. Ini ayatnya di Galatia 3 ayat 9 sampai 14. Mari kita lihat dulu. Apakah ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus? Nah, beberapa pandangan Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Katanya seperti itu, ya. Yang paling disorot adalah tentang peniadaan hukum Taurat dengan syarat keselamatan. Paulus mengajarkan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit dari kematian, bukan melalui ketaatan kepada hukum Taurat, ya. Ini ayatnya di Galatia 3 ayat 9 sampai 14. Mari kita lihat dulu. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi, maksudnya pengikut Kristus hidup dan beriman pada perjanjian baru dan tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, ya, melainkan hidup di bawah kasih karunia. Nah, ini ayatnya ya. Kita lihat lagi di Roma 6 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Sebab
kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini ayat ini aja masih dipelesetin teman-teman. Ada banyak yang tidak paham di sana. Di luar sana mengatakan, oh jadi kalau udah Kristen kebal dosa ya, katanya seperti itu. Inilah makanya kenapa saya katakan kalau Anda membaca Alkitab cuman hanya copet-copet ayat, selamanya Anda akan menjadi orang yang sangat tersesat ya bro ya. Makanya saya bilang kalau baca Alkitab tuh harus dibaca konteksnya dan juga keseluruhan, kalau bisa harus khatam dulu. Harus selesai membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Baru kau pelajari lagi. Itu pun tidak segampang itu untuk bisa mengatakan saya paham. Tetapi Anda harus terus berulang-ulang untuk memahami Alkitab seperti itu. Nah, karena ada ayat demikian, hal ini dipandang bahwa ajaran Paulus ini bertabrakan dengan permanensinya hukum Taurat. Ya, misalkan di dalam Matius 5 nih ya, ayat 17 sampai ayat 18. Coba kita cek dulu ayatnya ya teman-teman ya. Nah, ayatnya begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Teman-teman kalau misalnya baca Alkitab ya, terutama saudara kita yang muslim ini, harus diperhatikan kata per katanya, kalimat per kalimatnya. Yesus ini sebenarnya datang untuk menggenapi atau mau mengulang kitab terdahulu. Nah, bahasanya sudah jelas ya. Bahasanya ini tidak meniadakan hukum Taurat dan juga tidak meniadakan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Lalu ayat 18-nya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, sebelum semuanya terjadi. Ini maksudnya apa? Makanya saya bilang apa? Kalau membaca Alkitab tidak boleh sembarang hanya asal mencomot ayat, tetapi harus benar-benar perhatikan setiap kata perkatanya. Ya, Yesus menyebutkan bahwa sebelum semuanya terjadi apa teman-teman? Ya, sebelum Yesus bisa menggenapinya, maka orang masih hidup di bawah hukum Taurat, begitu ya. Misalkan nih ya, tentang kitab para nabi, bahwa sang Mesias itu harus menderita. Misalnya dari kitab Yesaya 53 misalkan. Nah, dia harus menggenapi. Seperti halnya Yunus yang di dalam perut ikan paus ya. Begitu pula penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan dia turun ke dunia orang maut selama 3 hari. Gitu ya. Itu harus digenapi semuanya. Ya. Apa yang tercatat di kitab para nabi itu harus digenapi, ya. Makanya Yesus mengatakan satu iota pun tidak akan ditiadakan, gitu loh, sebelum semuanya terjadi. Lalu ayat 19-nya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Wah, nih teman-teman muslim langsung bangga. Tuh kan, ya kan, tuh kan, gitu. Nggak paham tapi ya kan, tuh kan, ya kan. Sekarang gini saya tanya, kalau Yesus belum menggenapi, ya, Yesus belum menyelesaikan misinya, tentu setiap orang harus hidup di bawah hukum Taurat, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang mampu hidup di bawah hukum Taurat dan siapa yang tidak melanggar? Bahkan maaf saja ya teman-teman ya, kalian menganggap teman muslim nih yang saya maksud,
kalian menganggap bahwa nabi Anda itu tidak meniadakan hukum Taurat. Dia penipu. Makanya kita telusuri terus. Bagaimana perjalanan Paulus ketika dia menjadi orang yang percaya. Dan kalian perlu ketahui lagi ya, teman-teman muslim, terutama sasaran saya kepada teman-teman muslim. Jelas, memang Yesus datang memang tidak meniadakan hukum Taurat. Memfitnah, mengolok-olok. Nih, sekali lagi para mualaf yang meninggalkan Yesus katanya gara-gara Yesus, maka camkanlah perkataan Yesus. Ikuti perkataan Yesus. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus dan bukan murid Muhammad. Ini yang jelas. Nah, sekarang kembali lagi pada alasan kenapa membenci Paulus. Apa alasannya? Paulus menunjukkan pertobatannya yang sejati. Mari perhatikan. Paulus setelah bertobat dalam khotbahnya di Efesus, bagaimana ajaran yang dia ungkapkan melalui jemaat Efesus nih. Kita lihat lagi teman-teman ya, di Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Nah, karena ada ayat demikian, hal ini dipandang bahwa ajaran Paulus ini bertabrakan dengan permanensinya hukum Taurat. Ya, misalkan di dalam Matius 5 nih ya, ayat 17 sampai ayat 18. Coba kita cek dulu ayatnya ya teman-teman ya. Nah, ayatnya begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Teman-teman kalau misalnya baca Alkitab ya, terutama saudara kita yang muslim ini, harus diperhatikan kata per katanya, kalimat per kalimatnya. Yesus ini sebenarnya datang untuk menggenapi atau mau mengulang kitab terdahulu. Nah, bahasanya sudah jelas ya. Bahasanya ini tidak meniadakan hukum Taurat dan juga tidak meniadakan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Lalu ayat 18-nya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, sebelum semuanya terjadi. Ini maksudnya apa? Makanya saya bilang apa? Kalau membaca Alkitab, tidak boleh sembarang hanya asal mencomot ayat, tetapi harus benar-benar perhatikan setiap kata perkatanya. Ya, Yesus menyebutkan bahwa sebelum semuanya terjadi apa teman-teman? Ya, sebelum Yesus bisa menggenapinya, maka orang masih hidup di bawah hukum Taurat, begitu ya. Misalkan nih ya, tentang kitab para nabi, bahwa Sang Mesias itu harus menderita. Misalnya dari kitab Yesaya 53 misalkan. Nah, dia harus menggenapi. Seperti halnya Yunus yang di dalam perut ikan paus ya. Begitu pula penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan dia turun ke dunia orang maut selama 3 hari gitu ya. Itu harus digenapi semuanya. Ya. Apa yang tercatat di kitab para nabi itu harus digenapi ya. Makanya Yesus mengatakan satu iota pun tidak akan ditiadakan gitu loh sebelum semuanya terjadi. Lalu ayat 19-nya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Wah, nih teman-teman muslim langsung bangga. Tuh kan, ya kan, tuh kan, gitu. Tidak paham tapi ya kan, tuh kan, ya kan. Sekarang gini saya tanya, kalau Yesus belum menggenapi, ya, Yesus belum menyelesaikan misinya, tentu setiap orang harus hidup di bawah hukum Taurat, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang mampu hidup di bawah hukum Taurat dan siapa yang tidak melanggar?
Bahkan maaf saja ya teman-teman ya, kalian menganggap, teman muslim nih yang saya maksud, kalian menganggap bahwa nabi Anda itu tidak meniadakan hukum Taurat. Ya. Mau mengatakan katanya babi haram. Kenapa hanya babinya yang diharamkan? Ya. Ada hewan-hewan yang sebelum jadi Paulus adalah seorang Saulus, penganiaya jemaat, orang yang jahat dan bengis. Ketika sudah dipanggil Tuhan secara pribadi, ketika dia sudah bertobat, dia mengajarkan kasih dan tindakannya begitu mulia, ya, karena mengedepankan tujuan Tuhan, rencana Tuhan untuk mengabarkan Injil, bahkan dia rela mati, ya, untuk pengabaran Injil itu sendiri. Jangan justru orang yang punya masa lalunya baik, tapi ketika dirinya merasa menjadi nabi dan menjadi rasul, justru kelakuannya sewenang-wenang. Nah, ini bahaya. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalian pikir aja sendiri. Ya. Kalau kita misalnya mengatakan jangan berzina, misalkan. Kalau dirinya sendiri berzina, sah gitu. Dan di ayat ketujuhnya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jelas ya teman-teman? Sangat jelas. Ajaran Paulus ketika dia mengalami pertobatan, dia mengajarkan kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati, bukan diajarkan untuk songong. Ya. Jadi Anda yang benci Paulus, ini harus koreksi. Jangan-jangan diri kalian sendiri yang sebenarnya adalah umat yang munafik itu. Kita lihat lagi ya teman-teman ya, pengajaran Paulus dari Kolose 3 dari ayat 5 ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bagaimana? Jelas? Ajaran yang begitu mulia seperti ini, kalian begitu menghujat Paulus dengan sangat-sangat luar biasa. Ya, gak nyesel Pak. Misalkan hari ini Anda tiba-tiba mati, ya, habis memfitnah, ngebahas tentang Yesus, ngebahas tentang Paulus, kalian putar-putar balik, tiba-tiba detik ini juga kalian mati, misalnya, ya, bapak atau ibu mungkin mati, kalian mau kemana? Injil bahkan sangat-sangat terbuka. Ada pesan lagi nih dari Rasul Paulus. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di mana ayatnya?
Ada di Roma 13 ayat 8 sampai 11. Kita baca. Roma 13 ayat 8 sampai 11. Perikopnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Di ayat 9-nya, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jelas ya teman-teman ya. Ajaran Paulus tidak pernah menyimpang daripada ajaran Yesus itu sendiri. Ya. Paulus berkata seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini ajaran yang daripada Paulus itu tidak mengajarkan membunuh. Jadi perjuangannya itu nggak melawan darah gitu, ya, nggak melawan darah dan daging. Artinya tuh membunuh secara jasmani maupun rohani pun tidak, ya. Karena yang dilawan ini adalah pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya perlawanan kita sesungguhnya ini adalah melawan iblis, si pembinasa itu, gitu loh, yang menghalangi tentang karya keselamatan itu yang harus kita lawan. Lawannya dengan cara apa? Makanya Yesus sering mengajarkan sama kita, berdoalah bagi mereka. Artinya apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, gitu loh. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, makanya kita harus mendoakan. Jadi jangan dibenci oknumnya, jangan dibenci si manusianya itu, ya. Tapi kita harus mendoakan supaya orang itu tidak dikuasai oleh si iblis itu sendiri. Nih kalian hujat-hujat, salah apa dia? Kalau dia punya masa lalu yang buruk, lah semua orang punya masa lalu yang buruk toh. Teman ini suatu kebenaran, apakah nurani kalian tidak berontak gitu? Seperti yang kita ketahui bersama, khususnya dari saudara-saudara kita yang dari Islam, mengatakan bahwa Paulus itu memiliki predikat yang buruk. Paulus dituduh tukang tipu, Paulus dituduh pembohong, dia adalah seorang penjahat. Pokoknya banyak hal yang memiliki predikat negatif dialamatkan dan ditujukan kepada Paulus. Nah, saya anggap ini adalah sebuah kewajaran karena pada umumnya, khususnya teman-teman kita dari Islam, banyak yang tidak belajar dan banyak juga yang tidak membaca buku tafsirnya. Nah, melalui video ini kita akan bahas beberapa tafsir yang menampilkan, yang menuliskan ternyata Paulus ada di situ. Termasuk juga kita akan dibantu dengan literatur-literatur Islam yang lain sehingga bisa memperkuat argumentasi bahwa Paulus tidaklah seperti yang dipahami oleh saudara-saudara kita Islam akhir-akhir ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita mulai dari Quran surah Yasin ayat 14. Idarsalna ilaihimu idnaini fakadahuhuma fa'azzasna bitalitin fakudu inna ilaikum mursalun. Kalau kita baca terjemahannya, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami
adalah orang-orang diutus kepadamu. Adapun literatur Islam yang saya gunakan ini adalah Tafsir Ibnu Katsir jilid 6. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana isinya? Dijelaskan di sini bahwa dua utusan yang pertama itu dikatakan pergi ke sebuah kota yang bernama Antioquia. Nah, teman-teman kita, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang dari Kristen pasti pernah mendengar kata Antioquia. Itu adalah negeri Antioquia. Jadi, ada kata Antioquia sebagai kata kuncinya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang mengejutkan buat kita. Berdasarkan tafsir Quran juga yang saya singgung di video sebelumnya, kita menggunakan tafsir At-Tabari. Nah, dijelaskan di situ adalah negeri Antioquia. Dua kitab tafsir yang berbeda memberikan sebuah penjelasan yang sama bahwa utusan itu pergi ke Antioquia. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk mengkonfirmasi itu, saya pakai terjemahan dalam bahasa Inggris. Saya menggunakan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Inggris, dan dijelaskan di situ bahwa Ibnu Ishaq reported that it was the city of Antioch. Jelas ya, Antioch. Jelas. Nah, dalam tafsir Quran Ibnu Katsir aplikasi Android dijelaskan di situ dua nama Rasul yang diutus ke Antioquia. Yang pertama adalah Syamun, yang kita bisa kenal dengan Simon, dan Yuhanna yang kita kenal dengan Yohanes. Dan ini nama Rasul yang ketiga adalah Baulus, dan nama negerinya adalah Intakia, yang sama dengan kita bilang tadi di awal, Antioquia. Jadi ada 3 nama Rasul yang sudah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya langsung menggunakan kata Syamun atau Simon, Yuhanna itu Yohanes, dan Baulus. Dan mereka diutus 3 ke Intakia atau Antioquia. Dalam 3 ke Intakia atau Antioquia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan kata Bulus. Nah, siapa Bulus ini Bapak Ibu? Sebelum kita sampai kepada kesimpulan yang terakhir, kita harus lihat dulu di dalam teksnya. Coba kita lihat ke Alkitab dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 13, dalam bahasa Arabnya, Bapak Ibu, kita lihat di situ yang saya garis merah itu adalah Antioquia, dan yang kedua itu adalah Simon, dan yang ketiga di ayat 9 ada di situ tulis wa amma Saul alladhi huwa Bulus. Saul alladhi huwa Bulus. Perhatikan kata Bulus. Anda lihat kata Bulus muncul di dalam Alkitab bahasa Arab yang merujuk kepada Paulus. Jadi sudah clear Bapak Ibu? Mungkin teman-teman berkata, jangan samakan Paulus dengan Bulus. Oke, kita gunakan satu literatur tambahan Bapak Ibu. Di dalam buku Sirah Nabawiyah dijelaskan di situ Bapak Ibu bahwa yang diutus Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ke berbagai negeri adalah sebagai berikut. Butrus Al-Hawari bersama Bulus, dikasih tahu di situ dalam kurung Paulus. Jadi baik dalam Sirah Nabawiyah Bulus adalah Paulus, begitu juga di dalam Alkitab bahasa Arab Bulus adalah Paulus. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwa Bulus yang disampaikan di dalam tafsir Quran itu adalah Paulus. Itu diteguhkan kembali dalam buku Sirah Nabawiyah bahwa Bulus adalah Paulus. Nah, poin saya adalah sesuai dengan yang sudah kita baca, bahwa Allah mengutus 2 rasul ke Antioquia dan diteguhkan kembali oleh rasul yang ketiga yang bernama Bulus yang kita sebut sebagai Paulus. Nah, mereka bertiga ini dijelaskan juga di dalam terjemahan bahasa Inggris tafsir Ibnu Katsir bahwa Qatadah bin Di'amah claim that
They were messengers of the Messiah, peace be upon him, sent to the people of Antioch. Lihat, 3 rasul ini dijelaskan bahwa mereka adalah pembawa kabar dari Mesias atau Al-Masih. Apa yang bisa kita temukan? Ternyata di dalam tafsir Quran saudara kita yang dari Islam, 3 nama rasul yang kita kenal di Alkitab, Simon, Yohanes, dan Paulus pun disebutkan di sana. Nah, poin saya bukan hanya sampai sekedar di situ. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kita sudah dapat informasi dari literatur Islam, 2 tafsir yang berbeda dari At-Tabari dan dari Ibnu Katsir. Ada 2 rasul yaitu Simon dan Yohanna diutus ke Antioquia dan kemudian diperkuat kembali, diteguhkan kembali, dikonfirmasi kembali oleh rasul yang ketiga yang bernama Paulus ke Antioquia. Nah, poinnya yang mau saya sampaikan adalah begini Bapak. Kalau Paulus atau Paulus itu adalah seorang penipu, berarti dengan kata lain, Allah mengutus seorang penipu. Dan Allah membenarkan, meneguhkan seorang penipu. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan bahwa Paulus adalah seorang penipu, itu sama juga dengan mengatakan bahwa Allah adalah, Anda jawab sendiri. Nah, saya mengajukan pertanyaan itu supaya itu membuka wawasan, membuka pikiran kita Bapak Ibu, tidak langsung kita menuduh tanpa memahami literatur. Karena akan sangat disayangkan sekali mengatakan sebuah tokoh dengan predikat yang buruk tanpa memahami dari teks kita sendiri bahwa sebenarnya tidak seburuk yang kita bayangkan. Nah, ini yang berbahaya. Banyak saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman yang kurang tepat terhadap seseorang yang bernama Paulus karena didasari tidak membaca tafsir atau mungkin tidak belajar yang sesungguhnya seperti apa dalam literatur Islam. Kalau kita katakan Paulus adalah seorang penipu, berarti yang mengutus itu juga, jika kita katakan bahwa Paulus adalah seorang penipu dan itu diteguhkan oleh Allah, berarti Allah yang mengutus Paulus yang penipu itu bisa disebut juga sebagai, silakan tuliskan jawaban Anda pada komentar dan tunggu video berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus Oke teman-teman, itu tadi barusan kita saksikan dan dengarkan bersama-sama penjelasan siapakah Paulus, dan ternyata tidak seperti yang dituduhkan ataupun yang dikatakan oleh teman-teman kita yang khususnya dari non-Kristen dengan mengatakan Paulus adalah seorang pembohong, penipu, dan sebagainya. Oh ya, buat teman-teman yang non-Kristen, saya cuma ingin berpesan kepada teman-teman semuanya, seharusnya teman-teman dalam mengklaim atau mengatakan bahkan menuduh seseorang, seharusnya teman-teman harus memberikan suatu bukti agar apa yang teman-teman katakan tersebut dapat dibuktikan dan dapat diketahui oleh semua orang. Dan seharusnya kita janganlah hanya mendengar katanya dan katanya tanpa bisa memberikan suatu bukti yang valid untuk membuktikan apa yang dikatakannya tersebut. Oh ya teman-teman, saya berharap video ini dapat memberi manfaat dan sekaligus wawasan buat teman-teman yang khususnya non-Kristen, dan dapat mengetahui kebenaran siapakah Paulus tersebut. Dengan penjelasan dan penjabaran dari Ibu Fatima Sakdia,
plus Pak Elias Zulkifli yang disertai dengan bukti-bukti konkret. Jadi buat teman-teman yang khususnya non-Kristen, saya berharap teman-teman bisa membuka mata hati dan pikiran teman-teman, dan yang terpenting cobalah teman-teman menempatkan hati teman-teman semuanya di tempat yang paling netral terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa membedakan mana bukti dan kebenaran yang sejati dan klaim dan ataupun hanya klaim-klaim kosong semata. Oke teman-teman, jadi sangat jelas ya, tidaklah benar apa yang dikatakan oleh khususnya teman-teman kita yang dari sebelah dengan mengatakan Rasul Paulus seorang yang penipu lah, pembohong lah, maupun memutarbalikkan ajaran Yesus lah, dan itu adalah salah besar. Dan bisa saya katakan itu hanyalah klaim-klaim konyol maupun kosong, tanpa bisa membuktikan kebenaran dari klaim-klaim tersebut. Oke teman-teman, saya berharap video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya yang dalam mencari bukti dan kebenaran dari klaim-klaim maupun tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar tersebut. Satu kata yang bisa saya sampaikan adalah ternyata apa yang selama ini dituduhkan kepada Rasul Paulus ternyata salah besar. Oke teman-teman, tetap gunakan akal sehat dalam menyaring segala informasi dan membuktikan sendiri kebenaran tersebut. Jangan hanya mendengar katanya dan katanya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap dukung dan support terus channel ini agar semakin berkembang di dalam memberitakan kebenaran iman Kristen. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.